ke-6 CAP ini mudah-mudahan akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi anggota-anggotanya. Dia tidak hanya menyandang nama organisasi serikat pekerja, tapi dia harus sekaligus melakukan sesuatu kegiatan bagaimana serikat pekerja jadi baik, jadi kuat, dan dalam rangka memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap anggota-anggotanya. Nah, untuk itu diperlukan ahli-ahli yang berhubungan dengan masalah hukum perburuan. Hukum perburuan Indonesia itu perlu ditata kembali. Tidak seperti sekarang, ternyata belum sepaham benar antara pihak pemerintah, pihak pengusaha, dan pihak buruh sendiri. Dan banyak undang-undang yang ada di yang lama itu tidak cocok dengan peraturan yang sebenarnya. Umpamanya kita ambil contoh, undang-undang mengenai ketenagakerjaan ada yang tidak cocok dengan peraturan pemerintah mengenai pengupahan, dan itu perlu dikaji. Sering menimbulkan masalah-masalah di lapangan, sehingga demikian hubungan industrial di perusahaan itu akan menjadi terganggu. Perlu dipikirkan bersama bagaimana hubungan industrial yang berdasarkan Pancasila ini dapat dijalankan dengan baik di perusahaan. Tidak terdiri dari kota-kota kemudian ketemu dalam satu forum, tetapi bagaimana ada kesamaan pendapat, bagaimana kesamaan pikiran, agar supaya masalah hubungan industrial ini menjadi aman, baik di antara para pelaku-pelaku ekonomi. Jadi penetap kebijakan harus mempunyai garis yang sama dengan pelaksana. Jadi penetap kebijakan mempunyai kebijakan yang sama. Jangan nanti penetap kebijakan itu berbeda pikiran dengan penetap kebijakan pelaksana. Jangan personal menetapkan kebijakan lain, lalu kemudian perusahaan menetapkan lain, datang kemudian serikat buruh berpendapat lain, sehingga itu menimbulkan perpecahan saja, keributan saja di tempat-tempat kerja. Kalau ini dapat kita atasi, dikerjasamakan antara ini, barangkali ekonomi itu bisa berjalan lebih baik. Orang bekerja itu lebih tenang, tidak seperti sekarang. Dan yang lembaga bipartit itu harus berjalan dengan baik. Jangan lembaga bipartit itu yang menguasai itu hanya satu pihak, tapi lembaga bipartit itu antar buruh dengan pengusaha itu bekerja sama, merencanakan sesuatu dikerjakan bersama-sama dengan tidak usah membedakan antara satu dengan yang lain. Yang sekarang ini kelihatannya belum seperti buruh, masih dianggap kelas bawah, masih dianggap kelas bawah, tidak tahu apa-apa, kasarnya ngomongin. Ini yang sekarang dianggap berbahaya. Makin banyak yang pintar, itu makin banyak yang bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah di lapangan-lapangan. Apalagi sekarang setelah kejadian-kejadian yang terakhir 1-2 tahun terakhir, itu ekonomi Indonesia itu sepuru. Pemerintah Indonesia banyak kehilangan duit, DKI banyak kehilangan duit, pemerintah banyak kehilangan duit karena katanya untuk bentuk-bentuk sosial itu. Tetapi juga pekerjaan tidak ada. Tidak pernah kita memikirkan bagaimana kita mengantisipasi keadaan ekonomi dunia seperti ini. Tidak pernah kita bayangkan. Sekarang saja orang bicara soal digital. Tetapi perubahan ekonomi akan datangnya apakah itu? Tidak. Akan terjadi perubahan pekerjaan yang fundamental. Ya, bisa terjadi outsourcing, tidak ada lagi pekerja tetap. Bisa terjadi paling banyak outsourcing, lalu kemudian upah itu bisa jadi rendah. Sekarang ini saja banyak orang yang berhenti bekerja, tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat imbalan, apa pesangon atau apa namanya dari perusahaan. Banyak itu mengakibatkan banyak juga orang yang tidak cukup mampu untuk mencukupi kebutuhan, yang punya dampak mengakibatkan ekonomi rakyat tidak bisa berjalan dengan baik. Ini masalah dasar. Kalau antara lembaga bipartit yang berjalan dengan baik,
permasalahan lapangan dapat diatasi bersama antara serikat pekerja dengan pengusaha yang mempunyai hak yang sama. Tapi selama ini buruh selalu dianggap pas bawah, sehingga demikian dia tidak cukup mendapat penghormatan, tidak cukup untuk dapat mengembangkan dia punya pikiran, sehingga terjadi hal-hal seperti ini. Tidak nyaman di kalangan buruh untuk lebih bekerja. Sekarang pada mengeluh. Sekarang kita tanya, setelah 2 tahun ini apa yang dicapai sekarang? Nggak ada yang dicapai. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan. Nah itu saja yang saya lihat, sehingga kalau itu diperbaiki, sistem kerjanya itu diperbaiki, hubungan kerja itu diperbaiki, dan hubungan industrial itu diperbaiki, itu mudah-mudahan hubungan mereka dalam dunia kerja itu akan lebih baik dan ekonomi itu akan berjalan juga dengan lebih baik. Itu harapannya. Jadi lebih baik kita pusatkan bersama-sama pemerintah bagaimana kita melakukan suatu bentuk hubungan industrial yang lebih bagus, yang lebih aman, yang lebih diterima, lebih damai hasilnya, kepentingan kita semua. Selamat bekerja, selamat berjuang. Kalau kamu mau membela orang yang lemah, bela lah. Jangan sebaliknya, pura-pura kamu bela, tapi kemudian dijebloskan. Itu tidak boleh. Dan kalau itu begitu terjadi, maka gerakan Serikat Buruh Indonesia tidak pernah akan menjadi lebih baik dan lebih kuat. Dia tambah lemah.